Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah Pangeran Diponegoro sampai Ken Arok. Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa, bukan Baalwi. Sampai sejauh ini, Pangeran Diponegoro adalah tokoh yang paling banyak diklaim sebagai seorang habib dari berbagai marga atau klan Baalwi. Marga Baalwi yang memperebutkan Pangeran Diponegoro adalah Yahya, Ba'abut, Al-Alaidrus, Assegaf, dan Bafakih. Di antara banyak klaim kehabiban Pangeran Diponegoro itu, ada pula klaim lain, di antaranya adalah klaim bahwa makam asli Pangeran Diponegoro bukan di Makassar, akan tetapi di Jawa. Ada lagi yang menyebut bahwa sosok Pangeran Diponegoro itu ada 12 orang. Katanya Pangeran Diponegoro yang asli adalah seorang habib. Sedangkan Pangeran Diponegoro yang ditangkap terus diasingkan ke Makassar itu bukan yang asli. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui bahwa Pangeran Diponegoro yang asli berada di mana. Lucunya, ketika para pengklaim itu ditanya dasar klaimnya apa, jawabannya malah seringkali berbunyi, belum saatnya dibuka. Suatu jawaban yang tidak bisa diterima akal sehat dan bertentangan dengan sejarah yang sudah ditulis bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa. Ia pernah menjadi pemimpin dalam pertempuran besar melawan penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro adalah tokoh utama yang menggerakkan Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Sebuah perang besar yang berakhir dengan tipu daya Belanda yang memperdaya Pangeran Diponegoro dengan mengajak berunding di Magelang dan kemudian menangkapnya, kemudian diasingkan ke Manado dan kemudian diasingkan ke Ujung Pandang atau Makassar. Pangeran Diponegoro adalah keturunan asli Jawa dan bila ditelusuri silsilahnya akan bertemu dengan pendiri kerajaan Singosari atau Raja Singosari yang pertama, yaitu Ken Arok. Silsilah Pangeran Diponegoro. Sekarang, mari kita telusuri terah Pangeran Diponegoro sampai ke Ken Arok. Pangeran Diponegoro yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 memiliki nama lahir Raden Mas Antawiryo. Ia memiliki nama lain Bendoro Raden Mas Mustahar. Pada tahun 1812, ketika ayahnya naik tahta menjadi raja di Kesultanan Mataram dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III, pada saat ayahnya naik tahta menjadi Sultan Yogyakarta, sesuai tradisi sebagai anak raja, maka Raden Mas Antawiryo diangkat sebagai seorang pangeran dan diberi gelar Bendoro Pangeran Haryo Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sudah berumur lanjut usia ketika dipindah pengasingan dari Manado ke Makassar. Pangeran Diponegoro wafat di usia 70 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Gusti Raden Mas Suroyo atau Sri Sultan Hamengkubuwono III yang menikah dengan Bendoro Raden Ayu Mangkurawati. Sri Sultan Hamengkubuwono III lahir pada tanggal 20 Februari 1769. Wafat pada tanggal 3 November 1814. Sultan Hamengkubuwono III menjadi sultan dalam 2 kali pemerintahan. Masa pemerintahan pertama mulai dari bulan Desember 1810 sampai bulan September 1811.
Masa pemerintahan kedua mulai dari tanggal 19 Juni 1812 sampai tanggal 3 November 1814. Sekarang kita bahas dari garis patriark atau dari garis ayah. Sri Sultan Hamengkubuwono III adalah putra dari Gusti Raden Mas Sundoro dan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Gusti Raden Mas Sundoro lahir pada tanggal 7 Maret 1750. Wafat pada usia 78 tahun, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1828. Gusti Raden Mas Sundoro menjadi raja kedua Kesultanan Yogyakarta, naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadi sultan dalam 3 kali pemerintahan. Masa pemerintahan pertama mulai dari tanggal 24 Maret 1792 sampai Desember 1810. Masa pemerintahan kedua mulai dari bulan September 1811 sampai tanggal 19 Juni 1812. Masa pemerintahan ketiga mulai dari tanggal 18 Juni 1826 sampai tanggal 3 Januari 1828. Pada masa pemerintahan ketiga, beliau dikenal sebagai Sultan Sepuh. Sri Sultan Hamengkubuwono II adalah putra dari Gusti Raden Mas Sujana atau Pangeran Arya Kartasura atau Pangeran Mangkubumi, yang menikah dengan Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Gusti Raden Mas Sujana adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Gusti Raden Mas Sujana lahir pada tanggal 6 Agustus 1717, wafat pada usia 75 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1792. Gusti Raden Mas Sujana naik tahta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta mulai tanggal 13 Februari 1755 sampai tanggal 24 Maret 1792. Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah putra dari Raden Mas Gusti Suryaputra atau Sri Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa atau Sunan Jawi atau Sunan Amangkurat IV, yang menikah dengan Mbok Ageng Tejawati atau Mas Ayu Tejawati. Sunan Amangkurat IV diperkirakan lahir tahun 1680, wafat pada usia 46 tahun, tepatnya pada tanggal 20 April 1726. Raden Mas Gusti Suryaputra naik tahta Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat IV, Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo, yang memerintah mulai tahun 1719 sampai tanggal 20 April 1726. Sunan Amangkurat IV adalah putra dari Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger atau Pangeran Harya Kartosuro atau Susuhunan Pakubuwono I, yang menikah dengan Ratu Mas Balitar. Susuhunan Pakubuwono I diperkirakan lahir pada tanggal 2 Februari 1648, wafat pada usia 71 tahun, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1719. Raden Mas Derajat naik tahta Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah, yang memerintah mulai tanggal 6 Juli 1704 sampai tanggal 22 Februari 1719. Susuhunan Pakubuwono
satu adalah putra dari Raden Mas Saidin atau Susuhunan Amangkurat I yang menikah dengan Kanjeng Ratu Wetan II. Susuhunan Amangkurat I lahir pada tahun 1619, wafat pada usia 58 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1677. Raden Mas Gusti Saidin naik tahta kerajaan Mataram Islam dengan gelar Susuhunan ing Ngalogo. Kemudian gelarnya berubah menjadi Susuhunan Prabu Amangkurat Agung yang memerintah mulai tahun 1646 sampai tahun 1677. Susuhunan Amangkurat I adalah putra dari Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmika atau Sultan Agung yang menikah dengan Ratu Ayu Batang atau Ratu Wetan yang kemudian gelarnya berubah menjadi Kanjeng Ratu Kulon. Sultan Agung lahir pada tahun 1593, wafat pada usia 52 tahun, tepatnya pada tahun 1645. Raden Mas Rangsang naik tahta dengan gelar Panembahan Agung Hanya Krakusumo Senopati ing Alego Ngabdurrahman. Kemudian gelarnya berubah menjadi Susuhunan Agung Hanya Krakusuma dan berubah lagi menjadi Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung adalah putra dari Raden Mas Jolang atau Sri Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati atau Panembahan Hadi Prabu Hanyokrawati Senopati ing Alogo Mataram atau Panembahan Seda ing Kraptia yang menikah dengan Diah Banowati atau Kanjeng Ratu Mas Hadi. Raden Mas Jolang, tahun kelahirannya belum kami ketahui. Wafat pada tahun 1613. Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati memerintah pada tahun 1601 sampai tahun 1613. Susuhunan Hadi Prabu Hanyokrawati adalah putra dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang mendirikan kerajaan Mataram Islam dan menjadi raja pertama kerajaan Mataram. Danang Sutawijaya memerintah kerajaan Mataram Islam mulai tahun 1587 sampai 1601. Panembahan Senopati menikah dengan Waskita Jawi atau Kanjeng Ratu Mas. Panembahan Senopati adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan atau Kiai Gede Mataram yang menikah dengan Nyai Sabinah atau Nyai Ageng Pemanahan atau Nyai Gede Mataram. Kiai Gede Mataram membuka desa Mataram pada tahun 1556. Kiai Gede Mataram belum kami temukan tahun kelahirannya dan beliau wafat pada tahun 1575. Ki Ageng Pemanahan adalah putra dari Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Luwih yang menikah dengan Nyai Ageng Enis. Ki Ageng Henis adalah putra dari Ki Ageng Sela atau Abdurrahman II atau Bagus Sogam yang menikah dengan Nyi Ageng Sela atau Roro Kinasih atau Nyai Becak. Ki Ageng Sela adalah putra dari Ki Ageng Getas Pendowo yang menikah dengan Nyai Ageng Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pendowo adalah putra dari Lembu Peteng atau Bondan Kejawen atau Bondan Surati yang menikah dengan Dewi Nawangsih. Lembu Peteng adalah putra dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V yang menjadi Raja Majapahit pada pemerintahan tahun 1468
sampai tahun 1474. Yang menikah dengan Putri Wandan Kuning. Bre Kertabumi adalah putra dari Dyah Wijaya Kumara atau Raja Sawardana atau Sang Sinagara yang menjadi Raja Majapahit masa pemerintahan tahun 1451 sampai tahun 1453. Raja Sawardana menikah dengan Manggalawardani yang menjadi Bre Tanjung Pura. Raja Sawardana adalah putra dari Dyah Kertawijaya atau Sri Parakramawardana yang menjadi Raja Majapahit masa pemerintahan tahun 1447 sampai tahun 1451, yang menikah dengan Jayawardani atau Dyah Jayaswari yang menjadi Bre Daha. Kertawijaya adalah putra dari Raden Gagak Sali atau Wikramawardana yang menjadi Raja Majapahit pada masa pemerintahan 1389 sampai 1400 dan tahun 1406 sampai tahun 1429, yang menikah dengan Selir. Wikramawardana adalah putra dari Dyah Sumana atau Singowardana yang menjadi Bre Paguhan, yang menikah dengan Dyah Nertaja atau Raja Saduhita Iswari yang menjadi Bre Pajang. Dyah Sumana atau Singowardana adalah putra dari Dyah Cakreswara atau Dyah Cakradara atau Dyah Kertawardana yang menjadi Bre Tumapel, yang menikah dengan Dyah Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Raja Majapahit pada tahun 1328 sampai tahun 1351. Dyah Gitarja atau Tribuana Wijaya Tunggadewi atau Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardan adalah putri dari Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana atau Naraya Sangramawijaya atau Raden Harsawijaya atau Sri Kertarajasa. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi Rajapahit pertama pada tahun 1293 sampai tahun 1309, yang menikah dengan Dyah Gayatri atau Raja Patni atau Puspawati. Dyah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana adalah putra dari Dyah Lembutal. Dyah Lembutal adalah putra dari Narajaya atau Narasingamurti atau Mahesa Cempaka atau Batara Narasinga. Narajaya atau Narasingamurti atau Mahesa Cempaka atau Batara Narasinga adalah putra dari Batara Parameswara atau Mahisa Wong Ateleng yang menjadi Raja Daha pada tahun 1222 sampai tahun 1248. Batara Parameswara adalah putra dari Ken Arok atau Girinata Putra atau Sri Ranggah Rajasa atau Batara Siwa atau Ken Arok atau Rajasa Sang Amur Wabumi yang mendirikan kerajaan Singosari dan menjadi Raja Singosari pertama pada masa 1222 sampai tahun 1247 atau tahun 1222 sampai tahun 1227, yang menikah dengan Kendedes yang menjadi Prameswari atau Ratu. Dari silsilah ini jelas terlihat bahwa garis patriark atau garis jalur laki-laki dari Pangeran Diponegoro adalah orang Jawa asli
bukan dari Yaman, apalagi dari Baalwi. Demikianlah video silsilah Pangeran Diponegoro sampai ke Ken Arok yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.